86. Sementara itu di kamar Angga dan Didit. "Dit, main pesiok," ujar Angga kepada Didit. "Ya ayo, ada TV-nya nih, kan lo bawa alatnya," jawab Didit. "Iya ayo," ujar Angga. Lalu Didit dan Angga bermain pes berdua sampai akhirnya mereka kelelahan dan tertidur di lantai. Asteris. Diva terbangun dari tidurnya pada pukul 15.30-an. Diva lalu membangunkan Manohara yang berada di sampingnya. "Men, ayo bangun, udah sore nih, ayo bikin makan malam," ujar Diva membangunkan Manohara. "Iya Div, sebentar," ujar Manohara dengan mata tertutup. Setelah itu Manohara terbangun dari tidurnya. Diva dan Manohara keluar dari kamarnya. Manohara dan Diva berada di ruang tamu villa. "Mau bikin apa kita?" tanya Manohara kepada Diva. "Bikin nasi goreng aja gimana?" ujar Diva. "Oke boleh," jawab Manohara. Lalu Manohara dan Diva pergi ke dapur untuk memasak nasi goreng. Di dapur, "Div, tolong siapin 600 gram nasi putih, 125 gram ejing ayam, cincang kasar, 1 butir telur ayam, kocok lepas, 5 butir bawang merah, 3 siung bawang putih, 3 buah cabai merah besar, 1 batang daun bawang, iris halus, 2 sendok makan kecap manis, garam secukupnya, merica bubuk secukupnya, minyak goreng secukupnya," ujar Manohara kepada Diva. Diva sedang menyiapkan bahan-bahan yang telah disuruh oleh Manohara. "Udah nih Mano," jawab Diva. "Oke, kita masak ya, kamu yang masak, aku yang ngepandu," ujar Manohara kepada Diva. "Oke, siap," teriak Diva. "Masukkan bawang merah, bawang putih, dan cabai merah ke dalam cobek. Ulek hingga halus," ujar Manohara memandu Diva. Diva menuruti panduan dari Manohara. "Udah nih, terus gimana?" tanya Diva. "Panaskan sedikit minyak goreng, lalu goreng telur menjadi orak-arik. Sisihkan di pinggir wajan," ujar Manohara. "Oke Mano, sebentar," ujar Diva. "Iya Div, hati-hati aja," jawab Manohara. "Udah nih Mano," jawab Diva kepada Manohara. "Masukkan minyak lagi, lalu tumis bumbu yang telah dihaluskan hingga harum," ujar Manohara sambil membaca panduan resep dari handphonenya. "Minyak lagi?" tanya Diva kebingungan. "Iya Div, minyak lagi, minyak goreng," ujar Manohara. "Seberapa ya men?" tanya Diva kepada Manohara sambil membawa botol yang berisi minyak goreng. "Secukupnya aja Div," ujar Manohara. "Oke," ujar Diva sambil menuangkan minyak goreng ke wajannya. "Oke, selanjutnya," ujar Manohara. "Iya selanjutnya apa?" tanya Diva kepada Manohara. "Masukkan ayam cincang, telur orak-arik, dan daun bawang ke dalam bumbu. Tumis lagi hingga merata," ujar Manohara sambil mengambil botol berisi air mineral untuk diminum. Sepertinya ia kehausan. "Oke Mano," ujar Diva. Diva sedang menumis ayam dan bumbunya hingga wanginya tercium dengan harum. "Udah harum nih Mano, terus apa?" tanya Diva kepada Manohara. "Tambahkan kecap, garam, dan merica. Aduk hingga rata," ujar Manohara memandu Diva memasak nasi goreng spesialnya. Lalu Diva mengaduk semua bumbunya agar rata. "Udah nih Mano, udah rata," ujar Diva kepada Manohara. "Masukkan nasi dan aduk hingga bumbu tercampur rata." "Selesai deh," ujar Manohara kepada Diva. "Oke, aku aduk dulu ya. BTW nasinya mau seberapa Mano kira-kira?" tanya Diva kepada Manohara. "Kalau 3 piring kurang enggak ya?" tanya Manohara. "Kurang lah, kita aja berlima, gimana kalau 5 piring aja? Nanti kalau enggak habis bisa buat malam kalau masih ada yang lapar," ujar Diva kepada Manohara. "Iya boleh kayak gitu aja," ujar Manohara kepada Diva. "Oke, ambilin nasinya dong Mano," suruh Diva kepada Manohara. "Oke," jawab Manohara. Manohara menuangkan nasi satu persatu ke wajan untuk dimasak menjadi nasi goreng.
Diva mengaduk nasi tersebut agar tercampur dengan bahan-bahan yang lainnya. Udah selesai nih Mano, tolong ambilin tempatnya, ujar Diva. Manohara mengambil tempat untuk wadah nasi goreng tersebut. Manohara dan Diva menaruh nasi goreng tersebut di meja makan villa. Panggil Mas Nadim, Angga dan Didit sana Div, ujar Manohara. Ah males banget sih, ujar Diva. Ya kan kita makannya bareng-bareng ini, ujar Manohara. Ya udah aku panggil Mas Nadim dulu ya yang kamarnya dekat, ujar Diva kepada Manohara. Haha modus ya wakak, jawab Manohara meledek Diva. Enggak ya Allah, suuzon terus deh, ujar Diva. Ya udah buruan panggil sana, ujar Manohara. Lalu Diva pergi menuju kamar Mas Nadim. Diva ada di depan kamar Mas Nadim. Mas Nadim, panggil Diva sambil mengetuk pintu kamar Mas Nadim. Buka aja, enggak gue kunci kok, ujar Mas Nadim dari dalam kamarnya. Lalu Diva membuka pintu kamar Mas Nadim. Ada apa? Tanya Mas Nadim yang baru rebahan di kasur. Ayo makan, udah ada nasi goreng tuh di ruang tamu, ujar Diva kepada Mas Nadim. Oke, nanti gue kesana, gue mau sholat asyar dulu Div, ujar Mas Nadim kepada Diva. Diva merasa senang mendengar jawaban Mas Nadim. Ia merasa telah tepat memilih Mas Nadim menjadi lelaki idamannya. Diva lalu menutup pintu kamar Mas Nadim dan beriktikat menuju ke kamar Didit dan Angga. Asteris. Suasana di kamar Angga dan Didit. Angga dan Didit masih asyik bermain PS bersama. Tembak enggak tembak, teriak Didit. Teriak Angga. Buruan tembak biar kita menang, ujar Didit kepada Angga. Udah, buruan lo juga dong, ujar Angga kepada Didit. Teriak Didit. Musuhnya tinggal satu, ayo semangat, ujar Angga. Ujar Didit. Ya kalahkan, ujar Angga. Malas, padahal musuh cuma tinggal satu, ujar Didit kesal karena kalah. Asteris. Diva mengetuk pintu kamar Angga dan Didit. Didit, Angga, teriak Diva dari pintu luar kamar Didit dan Angga. Apa sih nenek lampir teriak-teriak, ujar Didit dari dalam kamarnya. Kurang ajar ya, padahal kesini mau nawarin makan, ujar Diva dari pintu luar kamar Angga dan Didit. Wow makan apa Div? Tanya Didit sambil membuka pintu kamarnya. Giliran makan aja baik terus keluar kamar, ujar Diva sambil menyilangkan tangannya. Ya sorry, ayo nggak makan, ujar Didit kepada Angga. Angga langsung membereskan alat PS-nya dan menuju ke depan kamar untuk menghampiri Didit dan juga Diva. Makan pakai apa Div? Tanya Angga kepada Diva. Pakai nasi goreng nggak? Enak kok, aku sama Manohara yang bikin, ujar Diva. Oke, jawab Angga. Lalu Angga, Didit dan Diva turun ke ruang makan villa. Di bawah alias di ruang makan sudah ada Manohara dan Mas Nadim. Wow kayaknya enak nih nasi gorengnya, ujar Didit yang langsung mengambil piring di dapur. Iyalah enak, bikinan siapa dulu, ujar Diva sombong. Iya, bikinan mak lampir, ledek Didit. Kurang ajar ya, pokoknya khusus Didit enggak usah dikasih makan sampai besok, teriak Diva kesal. Ampun, jawab Didit. Ya udah buruan kalian ambil sendiri-sendiri ya, keburu udah dingin nasinya, kalau udah dingin kurang enak loh, ujar Manohara kepada teman-temannya. Oke Bu Manohara, ujar Angga. Lalu mereka makan bersama di ruang makan villa. Setelah makan, pokoknya bagian cuci piring laki-laki ya, ujar Diva kepada Angga, Didit dan Mas Nadim. Lah kok kita? Tanya Didit. Ya enak aja kalau aku sama Manohara, kita aja udah masak terus suruh cuci piring lagi, bagi tugas lah, ujar Diva marah-marah. Iya bagi tugas, ujar Manohara. Iya, kita mau kok, enggak usah marah-marah, ujar Mas Nadim. Lah marahnya ke Didit kok bukan kamu, ujar Diva kepada Mas Nadim. Lah kok aku, jawab Didit kepada Diva.
Sumpah ya kesel banget aku sama yang namanya Didit. Teriak Diva. Ampun bunda, jawab Didit meledek. Sabar-sabar Div, ujar Manohara sambil tertawa melihat tingkah Diva dan juga Didit. Sumpah sih ngeselin banget ya Didit, ujar Diva. Iya mohon maaf ya, jawab Didit dengan santai. Maaf, celetuk Diva. Udah buruan cuci piring sana, jawab Diva emosi. Enggak maulah, teriak Didit kepada Diva. Diva memukul pundak Didit. Aww sakit, teriak Didit. Bersambung. 87. Manohara, Diva, Angga, Mas Nadim dan juga Didit berkumpul di ruang tamu pada pukul 16.30. Manohara menunggu Senja datang. Nungguin Senja ya, ujar Diva. Iya Div, jawab Manohara sambil tersenyum. Aku mengerti, perjalanan hidup yang kini kau lalui. Ku berharap, meski berat, kau tak merasa sendiri. Kau telah berjuang, menaklukkan hari-harimu yang tak mudah. Biar ku menemanimu, membasuh lelahmu. Izinkan ku lukis senja, mengukir namamu di sana, mendengar kamu bercerita, menangis, tertawa. Biar ku lukis malam, bawa kamu bintang-bintang. Untuk temanimu yang terluka, hingga kau bahagia. Mas Nadim menyanyikan lagu melukis senja dengan iringan gitar yang ia mainkan. Bagus banget Dim suaramu, puji Diva kepada Mas Nadim. Makasih Div, jawab Mas Nadim. Jadi tambah sedih Dim kalau dinyanyiin, ujar Manohara. Wah maaf ya padahal niatnya mau menghibur aja, ujar Mas Nadim kepada Manohara. Iya enggak apa-apa kok Dim. Santai aja sama aku mah, jawab Manohara. Nanti pas senja turun, kita ke pantainya yuk, ujar Didit kepada teman-temannya. Ngapain Dit? Tanya Angga. Main-main gitu, nyanyi-nyanyi, nari-nari. Pokoknya kita harus bener-bener bahagia sebelum SBMPTN. Ujar Didit kepada Angga. Iya boleh, jawab Diva. Iya ayo, nanti jam 5-an ya, ujar Manohara kepada teman-temannya yang lain. Oke Mano, ujar Mas Nadim. Asteris, pukul 5 sore. Ayo, udah jam 5 nih, ujar Manohara. Ayo keluar, ujar Diva sambil membuka pintu dan lari ke keluar. Manohara mengikuti Diva lari ke keluar dan menari di bawah senja yang indah dan selalu menakjubkan. Setelah menari-nari di bawah senja, Manohara duduk di pasir pantai. Senja bakalan hilang sebentar lagi, artinya kamu bakalan pergi Ram, batin Manohara sambil tersenyum ke arah senja. Aku akan menunggumu kembali Ram dengan hal yang lebih indah dari sebelumnya, ujar Manohara sambil terus melihat tenggelamnya senja pada sore hari ini. Diva menghampiri Manohara. Udah Mano jangan sedih lagi, ujar Diva kepada Manohara sambil merangkul Manohara. Enggak sedih kok Div, aku kuat kok, ujar Manohara. Ikuti ejaanku ya Mano, ujar Diva. Akau, ujar Diva. Akau, ujar Manohara mengikuti Diva. AKAN, ujar Diva lagi. AKAN, ujar Manohara mengikuti Diva. SELALU, ujar Diva kembali. SELALU, ujar Manohara mengikuti Diva. BAHAGIA, ujar Diva sambil berteriak. Bahagia selamanya, teriak Manohara dengan hati bahagia. Lalu Manohara dan Diva saling berpelukan. Makasih ya Div, kamu udah mau jadi sahabat aku. Kamu baik banget, the best pokoknya, ujar Manohara kepada Diva. Kamu juga Mano, ujar Diva. Asteris, Mas Nadim, Angga dan Didit menghampiri Manohara dan Diva. Main tebak-tebakan lagi yuk, ajak Angga. Ayo boleh, jawab Manohara. Boleh, yang berbobot ya, jawab Mas Nadim. Ayo, gue siap, jawab Didit. Sip ayo dimulai, ujar Diva. Oke, jawab Angga kepada teman-temannya. Pemain bola apa yang beratnya 3 kg? Ujar Angga memberi teka-teki kepada teman-temannya. Ala gampang banget, jawabannya Bambang tabung gas, jawab Didit dengan suara lantang.
Iya bener Wakak, jawab Angga sambil tertawa. Jago banget kalau enggak berbobot, ujar Diva kepada Didit. Hahaha, Didit tertawa. Lagi ya, kenapa zombie kalau nyerang mesti bareng-bareng? Ujar Angga. Karena kalau sendiri ya lo, alias zomblo, ujar Mas Nadim. Lah kok udah pada tahu sih, ujar Angga kepada teman-temannya. Cuaca sedang mendung, ada 5 orang tapi hanya ada 1 payung. Bagaimana caranya agar mereka semua tidak kehujanan? Ujar Angga memberi teka-teki kepada teman-temannya. Apa ya? Diva berpikir, neduh kali di suatu tempat, ujar Manohara. Salah, ujar Angga. Terus apa? Tanya Diva. Kalian nyerah? Didit sama Mas Nadim, tanya Angga kepada teman-temannya. Enggak tahu, apa emang? Tanya Mas Nadim kepada Angga. Tinggal jalan saja, kan baru mendung, belum hujan. Hahaha, ujar Angga sambil tertawa. Apa sih enggak? Garing banget, ujar Diva. Ya daripada enggak bisa jawab, ujar Angga kepada Diva. Udah yuk masuk, sholat maghrib dulu ayo. Ajak Manohara kepada teman-temannya untuk masuk ke dalam villa. Manohara, Mas Nadim, Diva, Didit dan Angga melakukan sholat maghrib, setelah itu langsung dilanjut dengan sholat isya. Setelah itu mereka makan snack di ruang tamu sambil berbincang-bincang hangat. SBMPTN tinggal beberapa hari lagi, gue takut banget sumpah, ujar Angga gelisah. Enggak usah takut, hadapi aja enggak. Banyak-banyak doa, jawab Mas Nadim. Ya lo enggak takut soalnya udah punya bekal, jawab Angga kepada Mas Nadim. Bekal apa coba? Tanya Mas Nadim kepada Angga. Bekal otak yang mumpuni lah, ujar Angga kepada Mas Nadim. Lo pikir saingan di luar sana dikit? Banyak enggak? Gue makanya selalu belajar karena sadar diri saingan bakal banyak banget, ujar Mas Nadim. Lo mau lanjut mana sih Dim? Tanya Didit kepada Mas Nadim. Gue mau lanjut ke Universitas Gadjah Mada Dit, jurusan kedokteran, jawab Mas Nadim. Lo enggak jadi psikologi? Tanya Manohara kepada Mas Nadim sambil memakan camilan yang ada di depannya. Bukan psikologi, jadi pengen S1 ambil jurusan kedokteran terus S2-nya spesialis kejiwaan jadi nanti jadi psikiater gitu, jawab Mas Nadim menjelaskan maksudnya. Ih gila S1 kedokteran aja udah lama apalagi ditambahin S2, enggak nikah-nikah lo Dim, celetuk Angga. Ya kalau jodoh entar datang sendiri kok, enggak harus dikejar-kejar, jawab Mas Nadim. Ya terus kamu maunya dikejar? Tanya Diva kepada Mas Nadim. Enggak juga, gue enggak mikirin hal begituan Div, fokus sama tujuan aja, sama cita-cita, ujar Mas Nadim kepada Diva. Diva memaklumi jawaban Mas Nadim karena ia memang sangat ambisius untuk masuk ke jurusan kedokteran. Pulang dari sini gue mau belajar soalnya gue dari awal wisuda emang enggak belajar SBMPTN sama sekali, ujar Angga. Lah gimana sih lo, ujar Mas Nadim. Sebenarnya gue udah ada sih cadangan swasta cuma ya gue tetap perjuangin dulu perguruan tinggi negerinya, ujar Angga. Swastanya di mana enggak? Tanya Diva kepada Angga. Di BINUS Div, ayo BINUS aja, ujar Angga kepada Diva. BINUS mahal hahaha, tapi bagus sih, cuma aku juga mau perjuangin UGM dulu, ujar Diva sambil memakan camilan yang ada di depannya. Kenapa sih semuanya pengen di UGM? Ujar Didit heran. Ya karena bagus Dit, emang lo mau kemana? Jawab Mas Nadim. Gue enggak tahu Dim, cuma gue pengennya sih antara kota Jakarta, Bandung atau Malang, malas kalau Jogja hehehe, ujar Didit kepada Mas Nadim. Padahal Jogja murah loh Dit, jawab Diva. Ya iya tahu, tapi kalau UGM enggak mampu otak gue, jawab Didit. Jogja banyak universitas kali, enggak cuma UGM aja, jawab Mas Nadim. Emang apa aja sih? Tanya Didit kepada Mas Nadim. Kalau enggak salah ada PTN yang jurusannya mayoritas pendidikan, bagus banget PTN-nya apalagi khusus jurusan pendidikannya, top pokoknya,
Apa sih namanya lupa, celetuk Angga. UNY, Universitas Negeri Yogyakarta enggak, jawab Mas Nadiem. Oh iya UNY, bagus itu, gue mungkin pengen kesana juga, mau masuk jurusan tekniknya, jawab Angga. Iya ayo Jogja semua aja biar kita bisa sering-sering kumpul bareng kayak gini, ujar Diva kepada teman-temannya. Pengennya gitu, tapi percuma, kurang satu, ujar Manohara sedih. Ya jangan terus galau gitu dong Mano, ujar Diva. Iya ayo Jogja semua aja, jawab Didit. Mau mana lo Dit kalau Jogja? Tanya Angga kepada Didit. Gue barusan searching ada kampus bagus tapi swasta si UI namanya. Jurusan hukumnya paling bagus se-Indonesia. Tapi ya pengen PTN sih, pusing jawab Didit labil. Dasar bocah, labil banget, celetuk Mas Nadiem. Ya gue belum tahu, kan SBMPTN-nya tahu nilainya dulu baru daftarkan. Tanya Didit. Iya peraturan baru kayak gitu, jawab Mas Nadiem. Ya udah sesuaiin sama nilai aja, ujar Didit sambil membenarkan jam tangannya. Iya bener disesuaiin sama nilai tapi kalau bisa ya nilainya tinggi biar kita bisa milih mau masuk PTN di mana, jawab Mas Nadiem. Huam, Angga mengantuk. Tidur yuk guys, ujar Angga. Lah cemen banget jam segini udah tidur, ujar Didit kepada Angga. Ya gue ngantuk banget, jawab Angga langsung meninggalkan teman-temannya untuk tidur di kamarnya. Lah malah ninggal, ujar Didit. Ya udah yuk tidur aja, ajak Diva. Iya, besok lagi storytellingnya, jawab Diva. Lalu Didit, Mas Nadiem, Diva dan Manohara masuk ke dalam kamar masing-masing untuk tidur. Bersambung 88. Didit menyusul Angga yang sudah tertidur pulas di dalam kamar. Enggak, masa baru jam segini lo udah tidur sih? Enggak seru banget, ujar Didit sambil membangunkan Angga yang sudah tertidur dengan pulas. Apaan sih Dit? Ujar Angga dengan mata tertutup. Main game dulu ayo, sebentar aja. Gue belum ngantuk ya Allah, lagi pula baru jam segini juga, ujar Didit memohon kepada Angga agar tidak tertidur terlebih dahulu. Ya udah deh, sejam aja ya, ujar Angga sambil terbangun dari tidur. Angga dan Didit sedang asyik bermain game PS-nya. Ayo dong Angga, kalahin musuhnya dong, ujar Didit kepada Angga. Ala biarin aja kalah, gue udah ngantuk nih, ujar Angga kepada Didit. Teriak Didit karena hampir saja kalah. Tembak dong Angga, buruan, ujar Radir kepada Angga. Iya sebentar, jawab Angga. Angga menembak lawannya yang ada di dalam game tersebut. Ayo Angga masih ada 2 lawannya, ujar Didit kepada Angga. Angga terus menuruti Didit bermain game padahal ia sudah ngantuk sekali. Dan akhirnya, teriak Didit karena dirinya hampir mati lagi. Enggak tembak dong, teriak Didit kepada Angga. Enggak tahu ngantuk gue, jawab Angga. Angga, teriak Didit karena Angga mematikan gamenya. Angga kembali tertidur di atas kasur. Angga, lo enggak seru banget, kerjaannya molor, ujar Didit. Ajak Mas Nadiem aja sana, ujar Angga kepada Mas Nadiem. Mas Nadiem enggak seru, yang diomongin pelajaran mulu, males jawab Didit. Ya udah tidur aja, jawab Angga. Didit kesal terhadap Angga lalu ia merebahkan tubuhnya dan bermain ponsel lewat handphonenya. Di kamar Manohara dan Diva, suasana hening. Men, kamu enggak tidur? Tanya Diva kepada Manohara karena dari tadi Manohara hanya melamun saja. Enggak Div, aku belum ngantuk. Kamu kalau mau tidur ya tidur aja dulu Div. Enggak apa-apa kok, ujar Manohara kepada Diva. Ya udah aku tidur duluan ya Mano, ujar Diva sambil memakai selimutnya. Iya Div, ujar Manohara. Lalu Manohara menuju ke ruang tamu karena bosan berada di kamar. Manohara memutar lagu kesukaannya yaitu lagu milik Kim Taehyung yang berjudul Sweet Night.
on my pillow. Can't get me tired, sharing my fragile truth, that I still hope the door is open. Close the window. Opened one time with you and me. Now my forever's falling down. Wondering if you'd want me now. How could you know? One day I'd wake up feeling more. But I had already reached the shore. Guess we were ships in the night. Night, night ho 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 ho. Ho 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 ho. Lirik lagu Kim Taehyung yang berjudul Sweet Night. Suasana di kamar Mas Nadim. Mas Nadim masih terus membaca buku SBMPTN-nya. Mas Nadim mengerjakan beberapa soal dan membaca pembahasannya. Susah banget ternyata soal yang ini, ujar Mas Nadim dalam hati. Satu lagi terus istirahat capek banget gue, ujar Mas Nadim dalam hatinya. Setelah selesai mengerjakan satu soal dan telah mempelajari pembahasannya, Mas Nadim langsung menutup buku SBMPTN-nya. Mas Nadim langsung merebahkan badannya ke kasur karena kelelahan. Sialnya Mas Nadim justru tak bisa tertidur dengan pulas. Lalu Mas Nadim memutuskan untuk keluar kamar untuk mencari angin. Mas Nadim keluar kamar dan melihat ada Manohara sendiri di ruang tamu. Mas Nadim lalu menghampiri Manohara yang sedang termenung sendirian sambil mendengarkan musik. Mas Nadim tak tega melihat Manohara terus-terusan sedih seperti itu. Lo belum tidur? Tanya Mas Nadim sambil menghampiri Manohara. Mas Nadim, belum nih, aku nggak bisa tidur, jawab Manohara sambil mematikan musik yang sedang ia putar dari handphonenya. Masih galau ya? Tanya Mas Nadim. Bukan galau sih Dim, tapi kangen banget malah, ujar Manohara kepada Mas Nadim. Lo harus bisa ngertiin Ramli, lo jangan sampai bikin Ramli kepikiran soal lo yang belum ikhlas melepas Ramli kuliah di luar negeri, ujar Mas Nadim kepada Manohara. Iya Dim, aku tahu, walaupun itu sulit bagiku, ujar Manohara kepada Mas Nadim sambil tersenyum. Ke depan yuk, lihat langit, ajak Mas Nadim kepada Manohara. Ayo, ujar Manohara kepada Mas Nadim. Lalu Manohara dan Mas Nadim keluar villa untuk melihat indahnya langit malam. Di luar villa, Manohara dan Mas Nadim duduk bersebelahan dan menatap indahnya langit malam yang gemerlap. Tiba-tiba, ada bintang jatuh Mano, ayo buruan kirim doa, ujar Mas Nadim sambil menunjuk bintang yang jatuh. Ya Allah, semoga Ramli di sana baik-baik saja. Titip salam untuk Ramli yang jauh di sana. Di sini aku selalu merindukannya. Batin Manohara memanjatkan doa. Ya Allah, semoga perempuan yang ada di sebelahku akan selalu bisa tersenyum lepas lagi seperti dahulu kala. Batin Mas Nadim memanjatkan doa. Indah ya langitnya, ujar Manohara kepada Mas Nadim sambil tersenyum. Bintang di langit memang bukan harapan yang tepat untuk kita berdoa. Namun, dengan keberadaannya, tentu akan membuat Tuhan tahu apa doa yang kita inginkan, ujar Mas Nadim kepada Manohara sambil menatap mata Manohara. Bintang memang tidak selalu terlihat, tapi dia selalu ada, ujar Mas Nadim lagi. Yang Mas Nadim maksud bintang di sini adalah dirinya, iya dirinya. Tak pernah terlihat oleh mata Manohara, tak pernah diterima oleh hati Manohara, namun ia selalu ada di saat Manohara membutuhkannya, bahkan selalu siap menghibur saat Manohara membutuhkan hiburan. Makasih ya Dim udah ngajadik lihat bintang, sumpah ini indah banget, ujar Manohara sambil terus menatap bintang-bintang yang ada di langit. Aku berharap bintang malam ini lebih indah daripada senjamu di sore hari, batin Mas Nadim. Iya sama-sama Mano, jawab Mas Nadim kepada Manohara. Sumpah sih Dim, aku kangen banget sama Ramli. Tadi sempat chatan sih cuma sebentar tapi soalnya dia ada bimbingan TOEFL lagi, ujar Manohara kembali termenung. Jarak itu sebenarnya tak pernah ada. Pertemuan dan perpisahan diciptakan oleh perasaan, sedangkan jarak hanya rintangan yang bisa ditempuh untuk bertemu. Jadi anggap aja jarak ini sebuah ujian untuk hubungan kalian. Kalau kalian bisa melewatinya pasti akan jauh lebih indah hubungan kalian di masa depan, ujar Mas Nadim menenangkan Manohara. Iya Dim bener, makasih lagi ya, kata-kata dari kamu tuh adem banget di telinga,
sopan banget masuk ke telingaku, ujar Manohara. Hahaha bisa aja, ujar Mas Nadim kepada Manohara. Beneran Dim, sopan banget sumpah, ujar Manohara memuji Mas Nadim. Bisa aja, jawab Mas Nadim. Masuk yuk Dim, udah ngantuk aku sekarang hehehe. Besok juga kita udah pulang kan, ujar Manohara kepada Mas Nadim. Iya yuk tidur, biar besok bisa lihat sunrise pagi-pagi. Pasti enggak kalah indahnya sama senjamu di sore hari, ujar Mas Nadim kepada Manohara. Iya Dim, besok bangun pagi terus lihat sunrise terus masak terus pulang deh. Cepet banget ya liburan kita, ujar Manohara. Iya, fokus lagi ke SBMPTN nih, ujar Mas Nadim kepada Manohara. Iya bener, ujar Manohara. Lalu Manohara dan Mas Nadim masuk ke dalam villa dan masuk ke kamar masing-masing untuk beristirahat. Asteris. Manohara masuk ke dalam kamarnya lalu mencuci muka dengan facial washnya. Setelah itu ia menggunakan toner dan serum. Setelah itu Manohara memakai krim malam. Diva terbangun dari tidurnya. Loh Mano, belum tidur? Tanya Diva dengan mata sedikit terbuka. Ini baru mau tidur, ujar Manohara mengambil selimut untuk dipakai. Oh oke, jawab Diva lalu ia kembali tertidur lagi. Manohara juga tertidur dengan pulas. Bersambung.